Pada episode sebelumnya, kita membahas kursi kiri yang sudah kosong, tentang transisi peran dan kesiapan sistem ketika figur utama tidak lagi hadir. Kita melihat bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari bagaimana seseorang memegang kendali, tetapi dari bagaimana organisasi tetap mampu bergerak ketika kendali itu tidak lagi berada di tangan yang sama. Sistem yang matang tidak bergantung pada satu kursi. Ia bergantung pada kejelasan peran, disiplin proses, dan kemampuan tim untuk terus bergerak bersama. Di episode ini, kita masuk ke sesuatu yang lebih halus, tetapi seringkali sangat memengaruhi cara kita memimpin dan mengambil keputusan. Bahasa yang kita gunakan ya. Karena seringkali cara kita menyebut sesuatu menentukan cara kita memahaminya. Kata-kata yang kita pilih membentuk kerangka berpikir kita. Ia menentukan apakah kita melihat sebuah situasi dengan jernih atau justru dengan kabur. Inilah yang bisa kita sebut sebagai kamus penerbangan untuk pebisnis. Dalam dunia penerbangan, istilah bukan sekadar kata, ia adalah alat berpikir. Kata-kata seperti take off, cruise, turbulence, checklist, diversion, atau landing tidak hanya menggambarkan kondisi penerbangan. Ia juga memberi kerangka bagi pilot untuk memahami situasi dengan cepat dan mengambil keputusan yang tepat. Setiap istilah memiliki makna operasional yang jelas, tidak ambigu, tidak multitafsir, tidak memberi ruang bagi interpretasi yang terlalu luas. Karena di udara, satu kesalahpahaman kecil bisa berakibat besar. Bahasa di kokpit dirancang untuk menjaga kejernihan berpikir, terutama ketika tekanan meningkat. Pilot tidak berkata, sepertinya kita harus bergerak lebih cepat. Mereka mengatakan, increase thrust. Mereka tidak berkata, situasi terasa agak tidak nyaman. Mereka mengatakan, we are entering turbulence. Bahasa yang presisi membantu pilot berpikir lebih tenang di bawah tekanan. Dalam dunia bisnis, kita juga menggunakan banyak istilah. Kita berbicara tentang target, strategi, efisiensi, percepatan, inovasi, pivot, scaling, dan berbagai istilah lain yang terdengar sangat akrab. Namun masalahnya bukan pada jumlah istilah. Masalahnya adalah kedalaman pemahaman terhadap istilah itu sendiri. Seringkali istilah bisnis berubah menjadi slogan. Kata-kata yang diulang dalam rapat, presentasi, dan laporan, tetapi tidak benar-benar menjadi alat berpikir yang membantu pengambilan keputusan. Semua disebut prioritas, semua disebut strategi, semua disebut percepatan. Namun ketika semuanya disebut penting, sebenarnya tidak ada yang benar-benar diprioritaskan. Disinilah pelajaran dari penerbangan menjadi menarik. Penerbangan mengajarkan bahwa setiap fase perjalanan membutuhkan cara berpikir yang berbeda. Take off bukan cruise bukan turbulence, recovery bukan landing, dan landing bukan akhir dari tanggung jawab. Setiap fase memiliki risiko yang berbeda, setiap fase membutuhkan fokus yang berbeda, dan setiap fase membutuhkan bahasa yang membantu kru memahami situasi dengan cepat dan akurat. Ketika pebisnis mulai melihat perjalanan organisasi seperti penerbangan, keputusan menjadi lebih kontekstual. Tekanan tidak selalu berarti harus menambah kecepatan. Kadang tekanan justru berarti mengurangi beban. Kadang tekanan berarti meninjau kembali sistem. Kadang tekanan berarti kembali ke checklist. Dan kadang tekanan berarti mengakui bahwa kondisi sudah berubah. Di kokpit, tidak semua masalah diselesaikan dengan menambah tenaga mesin. Kadang solusi terbaik justru memperlambat, menstabilkan, dan memberi ruang bagi sistem untuk bekerja dengan benar. Dalam bisnis, pendekatan seperti ini seringkali terasa kontraintuitif. Ketika tekanan meningkat, naluri banyak pemimpin adalah mempercepat, menambah target, menekan tim lebih keras, mendorong organisasi bergerak lebih cepat. Padahal tidak semua situasi membutuhkan akselerasi. Beberapa situasi justru membutuhkan stabilisasi. Disinilah kamus penerbangan memberi perspektif yang berbeda. Istilah seperti instrument over intuition mengingatkan bahwa perasaan perlu diuji oleh data. Dalam penerbangan, pilot tidak hanya mengandalkan intuisi. Mereka memverifikasi apa yang mereka rasakan dengan instrumen yang tersedia. Dalam bisnis, pelajaran ini sama pentingnya. Intuisi bisa menjadi kompas awal, tetapi keputusan yang matang tetap membutuhkan verifikasi. Istilah lain seperti crew resource management mengajarkan bahwa keputusan terbaik jarang lahir dari satu orang saja. Dalam kokpit, kapten tetap memegang tanggung jawab utama, tetapi keputusan sering diperkuat oleh diskusi dengan co-pilot dan kru lainnya. Ini bukan soal melemahkan otoritas, ini soal memperkuat kualitas keputusan.
Dalam organisasi modern, prinsip ini semakin penting. Ketika keputusan semakin kompleks, melibatkan berbagai perspektif justru membuat sistem lebih aman. Lalu ada istilah yang sangat penting dalam dunia penerbangan, go atau no-go decision. Sebelum pesawat lepas landas, pilot harus menentukan apakah penerbangan layak dilanjutkan atau tidak. Keputusan ini bukan soal keberanian, ia soal tanggung jawab. Tidak semua peluang harus diambil, tidak semua kondisi aman untuk melanjutkan perjalanan. Dan kadang keputusan paling bijak adalah menunda. Dalam dunia bisnis, konsep ini sering dilupakan. Banyak organisasi merasa bahwa setiap peluang harus dikejar, setiap proyek harus dijalankan, setiap ekspansi harus dimanfaatkan. Namun dalam penerbangan, kemampuan mengatakan no-go seringkali justru menyelamatkan penerbangan. Kamus penerbangan membantu pebisnis memberi nama pada situasi dengan lebih jujur. Apakah organisasi sedang berada dalam fase akselerasi atau sebenarnya membutuhkan stabilisasi? Apakah yang kita hadapi adalah turbulensi sementara atau sinyal kerusakan yang lebih dalam? Apakah keputusan yang diambil benar-benar strategis atau hanya reaksi emosional terhadap tekanan jangka pendek? Bahasa yang tepat membantu kita melihat situasi dengan lebih jelas, dan pikiran yang lebih jelas membuat keputusan menjadi lebih aman. Di era AI dan otomatisasi, kamus seperti ini justru menjadi semakin relevan. Teknologi dapat mempercepat proses analisis. Sistem dapat memberikan rekomendasi dalam hitungan detik. Data dapat memperlihatkan pola yang sebelumnya tidak terlihat, namun teknologi tidak menentukan makna. Manusia tetap menentukan bagaimana situasi dipahami. Tanpa bahasa yang jelas, kecepatan justru bisa memperbesar risiko. Keputusan bisa diambil lebih cepat, tetapi tidak selalu lebih bijaksana. Dalam penerbangan, keselamatan tidak bergantung pada kata-kata yang terdengar hebat. Ia bergantung pada istilah yang bekerja. Istilah yang membantu kru memahami situasi dengan cepat, berpikir dengan jernih, dan mengambil keputusan dengan disiplin. Dalam kepemimpinan, prinsip yang sama berlaku. Bahasa yang bekerja jauh lebih penting daripada bahasa yang terdengar impresif. Karena pada akhirnya, kata-kata bukan hanya alat komunikasi. Kata-kata adalah cara kita memahami dunia. Dan cara kita memahami dunia menentukan bagaimana kita bertindak di dalamnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas dari kokpit ke ruang rapat tentang bagaimana pola pikir dan disiplin yang digunakan di udara dapat diterjemahkan menjadi keputusan nyata di ruang rapat, di meja strategi, dan dalam kehidupan bisnis sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang kamus penerbangan untuk pebisnis memberi perspektif bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi fondasi dari cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Semoga episode ini bermanfaat dan bisa menjadi jeda sejenak untuk meninjau kembali istilah-istilah yang selama ini kita gunakan. Apakah benar membantu kita memahami situasi dengan lebih jernih, atau justru membuatnya semakin kabur? Dari kesadaran itulah perjalanan ini berlanjut ke episode berikutnya.